kalau mengenai tercantum di Al-Qur'an, saya belum bisa komentari ya, tapi dengan pengkajian dari apa yang disampaikan kemarin waktu Kick Andy, itu kalau kita analisa ya masuk akal juga, memang benar juga. Wahyu itu diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, dan yang mengatakan ke umatnya adalah perkataan dari Nabi Muhammad. Jadi benar. Kalau kita Maksudnya kaji gini, kita Mas CM, ya kan kita silakan. tadi artikan perkata ya, kata perkata. Jadi kalau memang Bapak Panji Gumilang belajar bahasa Arab, dia seharusnya tidak akan mengatakan begitu. Seharusnya begini, Tuh, nama aku disebut. Qala Rasulullah bayanan lil Quran. Nah, Rasulullah menjelaskan yang di dalam Al-Quran atau menyampaikan, baru betul. Tapi kalau bilang qala Rasulullah fil Quran, karena lafadznya Pak Panji Gumilang fil Quran, berarti yang tertera di dalam Al-Quran itu murni dari pribadi Rasulullah. Itu yang fatal, betul. Pak. Itu sama dengan Fatalnya video seperti awal dia yang menggunakan. Sepertinya menyebut nama kau Ustaz Wafi. Panciku hilang kayaknya tadi. Bener apa enggak? Oh, lain orang itu. Nah, jadi kalau sudah mengatakan fi pakai huruf jar fi, berarti yang tertera nih alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Berarti ini adalah perkataan murni dari pribadi Nabi Muhammad kalau pakai huruf jar fi. Karena Bapak Panji Gumilang ini dalam videonya dia bilang begitu, qala Rasulullah fil Quran. Coba kayak bayanan lil Quran, menjelaskan apa atau menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran, kita tidak akan mengkritik. Semua ulama yang bilang seperti itu. Jadi antara klarifikasi beliau dengan video sebelumnya itu jauh berbeda. Bahkan dia sempat mengatakan, apakah Allah paham bahasa Indramayu? Kan tidak, kata beliau. Wah, ini sangat pelecehan sekali. Jangankan bahasa, yang menciptakan kita manusia itu Allah, apalagi cuma bahasa gitu loh. Yang menciptakan kita dari Nabi Adam atau makhluk sebelum Nabi Adam itu Allah. Lalu Allah ditanyakan apakah Allah bisa bahasa. Ini kan lucu sekali gitu loh. Itu video pertama. Tapi setelah diklarifikasi dia berkelit. Ya, dia berkelit. Andaikan ya Allah kasih kesempatan saya bertemu dengan Panji Gumilang secara langsung, hancur. Dalam 5 menit pertama hancur. Langsung hilang beneran Panjinya nanti. Baik, nah jadi seperti itu Pak SCM, mungkin perbedaan pendapat ya boleh gitu ya, tapi nggak perlu kita perpanjang karena ada beberapa tamu juga yang belum menyampaikan pendapat atau aspirasi mereka, yaitu Pak Ridwan sama Bang Indra Moseh nih. Panciku hilang, coba saya sapa dulu. Assalamualaikum Bang Indra, Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panciku Hilang dari Pondok As-Syaiton ya. Dari Pondok As-Syaiton. Ya. Oke, saya minta pendapatnya. Ini saya rekam dan nanti akan saya tampilkan di YouTube. Semoga saja pemerintah mendengar aspirasi masyarakat dan pendapat masyarakat gitu ya melalui YouTube saya gitu. Menurut Bang Indra Moseh, nah tadi Ustadz Wafi sudah menjabarkan secara nahu sorof. Mohon maaf, sesuai ya? tertulis aja Bang. Panggil namanya Bang, sesuai yang tertulis Bang. Oh gitu ya, Panciku Hilang. Baik, Pak Panciku Hilang, menurut pendapat Anda bagaimana perkataan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim? Apakah sepakat atau tidak atau ada pendapat lain? Silakan. Ya jelas ini kesalahan ya. Saya untuk Bang Indra, mohon maaf mengganggu sebentar. Bagusnya jangan Panciku Hilang, Panjiku Kutilan. Panji Kutilan gitulah. Aduh. Nanti aku mau bikin akun baru lah, Panci Kutelan gitu ya. Panci Kutelan gimana? boleh. Ada saja nih Bang Indra. Lanjut. Ya, oke, mungkin ini mohon maaf teman-teman. Jadi qala Rasulullah SAW fil Quran ini udah jelas salah. Karena Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah, bukan perkataan Nabi.
Ngawur sekali itu. Jadi udah salah itu. Ya, pendapat saya itu sangat salah ya. Tidak ada keraguan saya untuk mengatakan itu salah. Iya, iya, Saudara iya, Om. iya, iya. Iya. Baik, itu pendapat panciku hilangnya. Silakan coba ke Pak Ridwan. Gimana pendapatnya? Apakah sepakat dengan panciku hilang? Silakan. Oh iya, kalau saya sepakat dengan panciku hilang. Karena begini ya, mungkin ustadz-ustadz di sini saya cuma minta tanggapan juga ya. Karena Al-Quran itu kan 3 fase turunnya kitab suci Al-Quran ya gitu ya. Mungkin ustadz saya bisa luruskan gitu ya. Fase pertama kan apa namanya, Allah menurunkan itu Al-Quran itu atau berfirman itu, insya Allah nanti Ustaz bisa luruskan ya, di Lauful Mahfuz ya kan gitu, terus ke Baitul Izza ya kan, diserahkan kepada Jibril ya kan, nah dari Jibril baru kepada Nabi Muhammad kan gitu ya, mungkin begitu ya. Nah jadi yang di sini yang dari kalam Allah ini berfirman di, kalam ya yang menulis, insya Allah ya, pena ya yang menulis itu. Pena, betul. Iya kan, pena yang menuliskan gitu ya, sesuai dengan perintah Allah gitu ya. Mungkin jadi kalam ini kan bukan seperti suara dan huruf gitu ya, mungkin ya kan gitu. Nah jadi pena ini yang menulis firman Allah di Lauful Mahfuz kan gitu, terus diturunkan di Baitul Izza pada Jibril kan gitu ya, baru Jibril kepada Nabi Muhammad kan gitu. Nah jadi di sini yang saya cuma mau cari poin, saya mau tanya kepada Ustadz Naza sama Ustadz Yusuf, yang saya tangkap di sini bahwasannya Al-Quran ini atau firman Allah ini bukanlah makhluk atau bukanlah ciptaan. Karena sifat Allah itu kan berkalam, sifat Allah itu kan berkata, kan gitu ya. Mungkin seperti itu, mungkin bisa diluruskan Ustadz. Bentar, Pak Inoy suaranya kenapa ya? Suaranya Pak Inoy? Ini Pak suaranya Inoy. seperti dari dalam ponpes kayaknya. Dari dalam Iya ya, ada suara agak konslet kayak gitu. Gini Pak, Pak Ridwan, di sini saya bertugas ya hanya sebagai host, dan di sini kita kita meminta pendapat masyarakat tentang masalah Ponpes Al Zaitun, bukan berdebat gitu, bukan. Terus kita bukan debat diskusi lintas agama juga bukan. Jadi saya ingin mengetahui satu persatu pendapatnya tentang masalah kontroversinya Al Zaitun, bukan tanya jawab gitu loh Pak Ridwan. Jadi seperti itu ya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi itulah. Kalau dari saya ya firman Allah, kalau Allah, insya Allah yang tadi teruskan sama Ustadz ya. Kalau Allah, kalau Rasul kan gitu. Allah berfirman, Nabi bersabda. Jadi firman Allah bukanlah perkataan Rasulullah, kan gitu ya. Berarti sepakat gitu ya dengan kita bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim itu salah gitu ya. Iya. Baik, terima kasih atas konfirmasinya Pak Ridwan. Jadi kita di sini hanya mengomentari Al Zaitun saja satu persatu. Nanti saya ulas satu persatu. Nah, Arab ya bisa memberikan pendapatnya gitu karena ini saya rekam. Jadi kita lalui itulah pendapat dari masyarakat semuanya di sini gitu ya kawan-kawan ya, bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim dikaji melalui nahwu sorof dan secara definisi pun salah gitu. Jadi memang ada 5 pendapat tapi agak berbeda pendapatnya Pak SKM, tapi nggak apa-apa, kita bukan untuk berdebat. Nah saya mau bertanya lagi kontroversi yang ketiga tentang masalah laki-laki dan perempuan sholatnya renggang dan dicampur kayak gado-gado. Jadi seperti itu. Nah saya awali dulu dari Pak Ridwan, boleh Pak Ridwan karena baru masuk, jadi saya putar lagi dari yang terakhir masuk sampai yang awal masuk. Silakan Mbak. Maksudnya gimana Pak? Pertanyaannya bisa saya lemparkan dulu kepada panciku tidak hilang ini.
Baik, baik, baik. Silakan Ustadz Bapak Indra Mose, Panji silakan. Hilang, bagaimana pendapat Anda tentang sholat yang bercampur seperti gado-gado ya, gado-gado, terus sholatnya renggang-renggang. Padahal kan sunnah Rasul ya sholat rapat-rapat gitu, bukan renggang-renggang. Jadi gimana pendapat antum, Bapak Panji Hilang? Silakan, waktunya disediakan untuk berbicara. Ya, terima kasih Ho. Yang pertama, kita biasa kalau mau sholat itu imam itu selalu mengatakan sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamamis shalah. Sawu, rapatkanlah sufufakum, barisan-barisan kalian, jamak daripada shaf. Jadi kalian baris itu kan baris sudah pasti lurus gitu kan, ya kan. Sawu, ya kan, rapatkanlah itu. Ya. Rapat dan luruslah gitu. Fa inna tasfiyata sufufi min tamamis shalah, ya karena kesempurnaan barisanmu rapatnya barisanmu adalah dari tamam. Tamam itu kesempurnaannya sholat. Nah, ketika sholat tuh jaraknya kayak apa? Kayak senam ini loh, senam jantung itu suruh jarak rentangkan tangan gitu loh. Senam jantung gimana sih? Ya rentangkan tangan gitu. Nah, ini udah ngawur gitu loh. Ini udah ngawur ini, ya kan? Jadi yang pertama, yang kedua, orang itu semua sudah tahu mau madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, mau keliling dunia, Indonesia Syafi'i, Malaysia Syafi'i, Saudi Hambali, Mesir Hanafi, Turki dan sebagainya. Itu namanya sholat itu perempuan itu dipisah dari laki-laki. Nah, ketika dia mencampurkannya, ini juga nyeleneh lagi, tetap salah itu. Si Panji Gumilang itu salah beserta pesantren pondoknya yang Al Zaitun. Nah, saya sendiri Panji Hilang dari As-Syaiton ya salah itu. Kalau menurut saya salah. Baik, sebelum saya lanjut, gini, ada alasan untuk menyanggah itu. Kemarin saya lihat sanggahannya, laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu diperlakukan setara. Tidak ada pembedaan. Ngapain laki-laki dan perempuan dihijab-hijabin ketika sholat? Harus setara. Kita ini di Indonesia. Karena Indonesia itu yang melindungi hak asasi. Jadi perempuan dan laki-laki dicampur ketika sholat, itu adalah hak asasi gitu. Nah, gimana Pak Panji Hilang? Silakan. Ya, jadi yang namanya Islam itu standarnya itu 4 ya. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas gitu kan. Jadi ketika Panji Hilang ya, Panji Gumilang ini menjadikan bahwasannya ini di Indonesia melindungi hak asasi manusia, ya ini jangan diatasnamakan Islam, nggak boleh. Karena Islam itu harus Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Dalam 4 sumber tadi itu ada nggak yang membenarkan? Nggak ada, tetap salah. Kok Islam kok sumbernya kok hak asasi manusia, gimana di Indonesia? Nggak ada. Islam itu aturannya adalah tadi Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Bukan di luar itu, nggak bisa. Apa, host? Baik, jadi seperti itu ya pendapat Bapak Panji Hilang. Ya meskipun itu hak asasi karena sudah diatur oleh agama Islam. Nah, melalui beberapa referensi seperti Al-Quran, Sunnah, dalil-dalil lainnya juga. Baik, terima kasih Pak Panji Hilang atas pendapatnya. Coba saya ke Bapak SCM, silakan Pak. Gimana menurut Anda? Apakah salah atau betul atau seperti apa pendapat Anda tentang masalah sholat di Al Zaitun itu? Sholatnya itu renggang-renggang, laki-laki dan perempuan itu dicampur jadi gado-gado seperti itu. Silakan. Ustaz, yang pertama mungkin saya lebih condong menjawab tentang sholat laki-laki dan perempuan ya. Kalau dicampur kayak gado-gado enggak ya, karena di kiri dan kanannya beda tuh. Ada kirinya perempuan, kanannya laki-laki. Kalau memang ada dalil melarang untuk sholat itu untuk perempuan itu boleh di depan, itu kan nggak ada dalil yang ngelarang ya. Tidak ada dalil yang ngelarang secara tegas gitu. Memang ada dalil mengatakan lebih sebaik-baiknya
soft perempuan itu di belakang, tapi kalau melarang tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, barusan saya ngelihat di Mesir itu sholat Idul Adhanya baris itu ngacak banget, itu gado-gado. Gado-gado yang tadi kata Ustadz sampaikan. Laki-laki perempuan sebelahnya laki-laki perempuan berantakan banget itu. Nah, itu di sholat Idul Adha di Mesir barusan. Termasuk juga di Arab, sholatnya juga gado-gado juga. Jadi kalau hal seperti itu menurut saya itu ya nggak usah kita persoalkan, itu perbedaan memang, ya. Kalau kita sibuk dengan perbedaan, ya. Contohnya satu lagi, kalau kita tahu Muhammadiyah itu tidak mengikuti salah satu mazhab, tapi mereka tetap tidak anti mazhab. Ya makanya kalau Muhammadiyah ini kecil, itu udah dibombardir Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah ini udah besar, organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia. Makanya kemarin waktu sholat Idul Fitri yang berbeda, ada oknum yang menyampaikan mau membunuh salah satu orangnya Muhammadiyah. Sempat pemuda Muhammadiyah ini menyampaikan sikap dengan pasukan Muhammadiyah sendiri, ya, buatan sendiri. Jadi kalau kecil itu udah dibombardir juga Muhammadiyah. Nah, inilah perbedaan. Jadi kita nggak bisa memaksa orang-orang yang berbeda menurut keyakinannya itu menjalankan kayak Muhammadiyah. Kamu nggak bisa Muhammadiyah, Lebaran harus ikutin pemerintah hari ini atau ikutin NU, nggak bisa. Mereka berkeyakinan istihad mereka seperti itu. Nah, istihadnya Pak Panji Gumilang saya lihat, ya kesetaraan perempuan dan laki-laki itu sama. Nabi Muhammad juga mengangkat itu juga, dan tidak digado-gado, ya. Kalau kita lihat tadi sholat Idul Adha di Al Zaitun itu tidak digado-gado, ya. Sebelah kanannya itu laki-laki, sebelah kirinya bahkan rapi banget, disiplin banget, ya. Nah, itu yang saya lihat tadi di sholat Idul Adhanya di Al Zaitun, ya. Kalau Baik, gado-gado tadi yang di Mesir. Jadi kalau bicara baik, perbedaan, ya itulah perbedaan. Ya, baik. kalau bicara perbedaan banyak Ustadz, ya. Kita Islam jutaan tuh mungkin di Israel, ya. Israel itu ada Islamnya loh, 17% penduduk Israel itu Islam. Islam puluhan juta di Iran, ya. Mereka Syiah. Ya, itu perbedaan. Apakah mereka sesat semua, masuk neraka semua, atau gimana semua, kita nggak bisa mutuskan, hanya hak Allah yang memutuskan itu. Kalau kita menjatuhkan ngejas itu salah, apa hak kita ngejas? Sudah benar belum ibadah kita? Untuk kita kan nggak bisa menjelekkan, kan Nabi Muhammad diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau kita udah menyalahkan seseorang, akhlak kita udah nggak benar. Itu menurut saya, ya, kajian, ya. Kalau menurut bicara tentang dalil, ya dalil memang banyak dalil, karena dalil ini bahkan hadis pun yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari itu ada 600 hadis, dan cuma sekitar 114 atau berapa lah, 140 yang memang yang terbukti sahih. Tapi di Buya Sakur dianalisa lagi, ya, dianalisa lagi, itu ada videonya Buya Sakur, dianalisa lagi, ternyata dalam waktu 16 tahun untuk untuk menganalisa 600 hadis itu nggak mungkin dalam 1 jam itu 40 hadis. Berarti kan ada something di situ yang harus kita analisa lagi. Nah, harapannya kita seperti Muhammadiyah seharusnya mengkaji istihad, tapi nggak saling menjatuhkan. Sehingga sekarang kita lihat Muhammadiyah itu bangkit besar, modern, dan aset organisasi Islam terbesar sekarang kita akui Muhammadiyah bagus, ya. Nah, di situ juga saya lihat Al Zaitun itu bagus asetnya, pendidikannya, karena mereka Baik. modern, nggak melihat hal itu, ya. Sedikit ini, ya, Ustaz, ya, pandangan, ya, Ustaz, ya. Boleh, ini pandangan Pak. Ya kita berikan kesempatan saja gitu. Meskipun ada alumninya Al Zaitun, kita persilahkan untuk berbicara juga gitu ya. Ya yang penting kita mengajukan pendapat, meskipun berbeda, bukan berarti kita berantem gitu. Karena saya yakin gitu ya. Karena saya yakin santri-santri yang sekolah di Al Zaitun itu sebenarnya diajari yang bagus, hanya salah satu oknum pemimpinnya saja yang membuat kontroversi. Sebelum saya lanjutkan ke Ustadz Wafi, Pak SKM, saya mau bertanya. Di sini pertanyaan saya tolong diperhatikan. Hadis Rasul kita kan sudah ada. Nah, hadisnya riwayat Muslim dan Bukhari tentang masalah shaf, ya. Seperti yang Bapak katakan tadi, khairu suhufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha.
wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Jadi sunnah Rasul kita kan sudah ada mengatur bahwa soft sholat itu yang laki-laki utamanya di depan, terus barisan yang paling belakang itu barisan yang kurang pahalanya. Nah, perempuan barisan yang paling belakang gitu ya, bukan samping menyamping, tapi barisan paling belakang lebih utama daripada barisan yang di depan. Itu hadisnya saya bawakan tadi. Kalaupun saya mengambil dari ijma ulama ya, dari pendapat ulama kebanyakan gitu, dari jumhur ulama, bahkan ini pendapat dari Imam Malik, terus Imam Syafi'i di dalam kitab Syarhul Muhadzab. Nah, silakan Anda buka Syarhul Muhadzab di juz 3 gitu ya. Di juz 3 bunyinya kayak gini. Idza shollar rajulu, apabila ada seorang laki-laki. Nah, wa bijambihi imro'ah, di sampingnya ada perempuan. Memang sholatnya itu tidak batal gitu. Lam tabtul sholatuhu wala sholatuha sawaun kana imaman au ma'muman adza mazhabuna wa bihi qala Malik wal aktsaruna. Jadi memang sholatnya tidak batal, tapi ulama menghukuminya pun makruh karena tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, pertanyaan saya, mengapa mengambil sesuatu yang makruh al-zaitun ini malah tidak mengikuti sunnah Rasul? Boleh tolong dijawab Pak SCM, silakan. KM apa, susu kental manis maksudnya? Silakan, Pak. Ya, Ustaz. Silakan. Susu kental manis ya. Ya oke, Ustaz, gini ya. Tadi kan udah dikatakan ya, ditegaskan memang tidak batal. Memang sebaik-baiknya yang tadi ya. Tapi dalam Islam pun mengatakan ya, derajat perempuan itu sama laki-laki ya, kesetaraannya itu. Bahkan derajatnya apalagi kalau ibu lebih tinggi lagi kan kalau ibu ya. Makanya banyak yang kita tahu, banyak ada ibu kota, ibu segala macam. Dalam Islam lebih tinggi lagi kalau derajat ibu, kalau perempuan sama. Nah, kalau semisalnya ini kan bicara ini ya, bicara positifnya ya. Kalau misalnya perempuan itu di belakang, padahal perempuan ini derajatnya tinggi karena dia harus ngerawat anak segala macam, harus punya ilmu yang luas. Kalau dia di belakang terus, dan berarti kan itu ibaratnya kita memberikan ya tadi kesetaraan itu kurang dan kalau misalnya ya ini pernah ya disampaikan juga sama Bung Karno ya, masalah tabir. Bung Karno pernah marah dengan Muhammadiyah. Kalau masih ada tabir di Muhammadiyah, dia mau keluar katanya. Tabir itu ya ini pembatas antara perempuan dan laki-laki. Karena kalau perempuan itu dibatas, dia tidak akan bisa melihat yang menyampaikan, apakah itu ya yang menyampaikan di depan. Nah, kalau perempuan itu di belakang, nanti informasi yang kalau jauh di belakang sekali akan tidak diterima dengan maksimal. Nah, mungkin itu salah satu pandangannya ya, kesetaraan wanita di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau bicara tidak boleh kan nggak ada larangan. Tapi kalau kita lihat sisi positifnya kesetaraan, bahwa informasi itu biar dapat, khutbah itu biar didapat dengan bagus, ya bukan hanya sekedar laki-laki saja yang mendapatkan khutbah itu, bahkan si perempuan ini ya punya hak juga untuk menyampaikan dakwah kepada anak-anaknya. Si ibu ini punya hak juga untuk menyampaikan informasi tentang keagamaan kepada anak-anaknya. Kalau dia di belakang, padahal si laki-laki, kita sebagai laki-laki lebih banyak di luar. Ya, nah, kalau si perempuan ini tidak dapat dakwah ilmu tentang kemajuan, tentang suatu hal tentang kebaikan Islam, sejarah Islam segala macam di khutbah tadi itu, misalnya di pidato-pidato di mana-mana, ya itu akan ada poin negatifnya juga. Makanya yang saya lihat sekarang kenapa Islam itu mundur, ya pernah Dr. Muhammad Nasih, Ustadz tahu Dr. Muhammad Nasih, Ustadz? Dr. Muhammad Nasih dari Rembang. Ya, dia punya. Tahu, tadi saya kritik barusan di channel saya. Nah, iya. Dia sudah menganalisa juga, sudah lihat, mendengar juga dari ulama Pakistan menyampaikan 500 tahun Islam itu terpuruk, ya.
cuman ikut-ikutan aja dengan apa yang sudah disampaikan ulama, tapi tidak mengkaji ulang lagi dari pemikiran sendiri, ya. Dia dengan mahasiswanya itu hafiz Quran semua, itu mengkaji lebih dalam, ya, mempelajari Qurannya, bahasa Arabnya dan juga artinya itu dikaji kuat, ya. Nah, jadi di situ, ya, menurut saya itu Ustadz, ya. Yang pertama tidak ada, yang kedua mungkin efek ini ya, kesetaraannya ya, biar nanti si perempuan ini lebih dapat informasi tentang hal-hal baik tentang Islam, karena perempuan ini punya hak juga, hak dakwah juga, minimal kepada anak-anaknya di rumah, apalagi kalau seperti kita laki-laki sering di luar. Itu Ustadz, ya. Mungkin bisa saya interupsi dulu Ustadz. Ustadz Yusuf, nanti sebelum ke Ustadz Naza dan Ustadz Indra Mose, ini Pak, saya bukan apa ya Pak SCM dari tadi berbicara tentang saf yang ada di masjid atau yang di rumah gitu loh. Terus Bapak kalau berbicara tentang dakwah dan tentang saf itu beda Pak, beda gitu loh. Bapak ini berbicara tentang kesetaraan wanita itu beda dengan hukum sholat dan hukum saf. Jadi harus bedakan loh Pak, jangan Bapak campur adukan gitu loh. Mungkin seperti itu, sedikit nanti silakan ke Ustadz yang Ustadz Naza apalagi atau Ustadz Indra Mose. Baik, begini Pak SCM, mungkin kalau dari argumentasi Bapak lebih vokal zaitun ya nggak apa-apa gitu. Tetapi diusahakan ketika menjelaskan itu tolong ada dalilnya kayak gitu ya. Jadi kan kita mempunyai referensi, oh Al Zaitun ini ngambil di dalil ini, nanti kan akan kita cek gitu. Sebagaimana dalil yang saya sampaikan tadi, hadis yang sahih gitu ya, dari Bukhari dan Muslim. Memang tidak ada larangannya, tetapi kan sudah ada sunnah Rasul kita, jelas sunnah itu kalau kita ambil lebih berpahala daripada makruh dikerjakan tidak mendapat apa-apa jadinya, kan kayak gitu. Nah, jadi harap bawa dalil, meskipun dalil tersebut dari kitab kuning, dari kitab ulama, atau kita mau membaca kitab kuning di sini juga boleh gitu. Sekarang saya mau ini dulu, mau saya pindahkan ke Ustadz Wafi gitu ya. Gimana Ustadz untuk masalah laki-laki dan perempuan yang sopnya itu renggang-renggang dan satu jajaran lah, ada kiri kanan kayak gitu. Tadi saya sudah memberikan pandangan kepada Pak SCM dengan hadis Bukhari ya. Apakah perlu saya ulangi hadisnya? Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Kan ada juga saya bawakan dari Syarhul Muhadzab tadi. Tetapi kalau menurut Pak SCM seperti itu pendapatnya sesuai akal logika, saya harap ada dalil yang nyangkut untuk diberikan kepada kita agar kita dapat mengkajinya gitu. Baik, kita hargai pendapatnya, nggak apa-apa. Silakan Ustadz Wafi, bagaimana pendapat antum? Monggo, tafadhol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Statement yang dibawakan oleh Bapak Panji Gumilang itu bukan statement yang baru sama sekali. Bukan yang baru-baru saja ada, teman-teman. Itu yang harus kita garis bawahi. Terutama masalah pemahaman dia untuk menyetarakan antara perempuan dan laki-laki. Contohnya seperti di sholat, itu bukan pendapat yang baru. Sebelum beliau, itu sudah ada yang berpendapat seperti itu. Kalau kita melihat fakta sejarah, ini awalnya dari sejarah kekristenan loh. Jangan salah. Ajaran seperti itu awalnya ada di ajaran kekristenan. Saya sedikit bercerita. Dulu di Eropa, ketika masyarakat Katolik memandang bahwa perempuan terlalu dihinakan di dalam agama Katolik. Perempuan terlalu dihinakan seolah-olah tidak bisa menjadi setara seperti laki-laki. Lalu seolah terkesan ada perbudakan, maka masyarakat Katolik memberontak kepada bapak-bapak gereja saat itu. Nah, untuk menyetarakan antara perempuan dengan laki-laki. Sehingga dari perpecahan tersebut, pada abad ke-16 turunlah yang namanya agama Kristen. Sebelum adanya agama Kristen yang dipelopori oleh seorang laki-laki yang bernama Lutin. Kan seperti itu. Nah, paham
mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan harus sejajar dalam hal agama, dalam hal nasionalisme juga, atau dalam hal yang lain, itu sudah terjadi di Eropa gara-gara pemberontakan masyarakat Katolik kepada gereja. Ini disebut dengan paham feminisme. Paham feminisme yaitu paham yang seolah-olah perempuan harus setara seperti laki-laki. Siapa yang membawa paham feminisme pertama kali ke Indonesia itu orang yang bernama Musdad Mulia. Orang yang pertama kali membawa paham feminisme dari keterbelakangan dan kegelapan yang terjadi di Eropa itu adalah Musdad Mulia. Ada juga yang bernama paham sekularisme, yang pertama kali dibawa oleh orang yang bernama Nurcholish Madjid. Ada juga yang berpaham pluralisme, seolah-olah semua agama itu sama dan benar, yang pertama kali dibawakan di Indonesia oleh orang yang bernama Mun'im Sirri, yang buku-bukunya digunakan oleh orang-orang Kristen untuk menyerang orang Islam. Kita garis bawahi yang Musdad Mulia, karena yang kita bahas adalah masalah soft. Musdad Mulia, orang pertama kali yang membawa paham feminisme, kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan harus sama, baik bisa menjadi imam sholat, khatib Jumat, dan lain sebagainya. Dan itu sudah diungkapkan oleh Bapak Panji Gumilang ketika beliau diklarifikasi mengenai apa-apa yang sudah tersebar dari fitnah-fitnah yang terjadi di media sosial. Sekarang kita membahas dalil. Oke, kita membahas dalil sekarang ya. Kalau dalil, ya kita jangan bahas kesetaraan gender masalah berumah tangga, jangan. Kita jangan membahas masalah kesetaraan gender mengenai pekerjaan di luar atau hal-hal keduniaan, jangan. Kita fokuskan kepada masalah sholat. Karena sholat yang mengatur itu adalah Rasulullah. Rasulullah memberikan aturan tersebut kepada para sahabat menyampaikannya kepada para ulama sampai di tangan kita sekarang. Inilah pentingnya sanad. Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man sya'a masya'. Sanad bagian dari agama. Andaikan tak ada sanad, maka orang akan berkata semaunya seperti Panji Gumilang. Tanpa sanad, maka orang akan berkata semaunya. Terbukti, Panji Gumilang dalam hal sholat yang seharusnya mengikuti aturan yang sudah diatur oleh Rasulullah. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Al-Bukhari. Bahwa Rasulullah secara tegas bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha, wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa akhiruha, wa syarruha awwaluha. Sof yang paling baik bagi laki-laki adalah sof yang paling awal. Sedangkan sof yang paling buruk bagi laki-laki adalah sof yang paling akhir. Dan sof yang paling baik bagi wanita adalah sof yang paling akhir. Sedangkan sof yang paling buruk bagi wanita adalah sof yang paling awal. Hadis sahih. Ini sudah diatur oleh Rasulullah. Aturannya sudah ada. Gitu loh. Kita sholat kan ikut Rasulullah. Rasulullah kan bilang begini. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta sama Allah, ikuti aku. Kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah sudah mengatakan, ro'ai apa? Kalau kamu mau sholat, maka lihatlah aku. Ya. Lihatlah aku kalau sholat. Bagaimana cara aku sholat? Nah, salah satu aturan dari Rasulullah, sof yang paling akhir bagi wanita itu yang paling baik. Dalam hal ini, para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, wa innama fadlu akhiri sufufin nisa al-hadirat ma'ar rijal li bu'dihinna min mukhalatatir rijal wa ru'yatihim wa ta'alluqil qalbi bihim inda ru'yati harakatihim wa sima'i kalamihim wa nahwi dzalik. Jadi keutamaan sof akhir bagi para wanita yang hadir bersama laki-laki di masjid contohnya. Apa tujuannya kok wanita ini ditaruh di akhir? Tujuannya untuk menjauhkan mereka dari bercampur dengan laki-laki, dapat melihat laki-laki dan menggantungkan hati seorang wanita kepada laki-laki. Karena kalau sampai bersejajar,
tidak menutup kemungkinan akan terjadi fitnah. Nah, daripada akan ada terjadi seperti itu, maka Rasulullah sendiri mengatur wanita di belakang saja. Ini aturan Rasulullah loh ya. Ini bukan ulama yang ngatur ini, langsung Rasulullah. Itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Muslim dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis yang saya sebutkan di poin pertama. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'u Ulumiddin, kitab yang dipelajari rata-rata pesantren di Indonesia, beliau mengatakan begini, wa yajibu, dan wajib, ayyadriba bainar rijali wan nisa, menempatkan penghalang antara laki-laki dan perempuan. Hailun yamna'u minan nazar, penghalang yang bisa menghalangi penglihatan antara laki-laki dan perempuan. Fa inna dzalika aidan madzinnatul fasad wal 'adat tushhid li hadhil munkarat. Apa tujuannya penghalang bagi laki-laki dan perempuan ketika sholat shaf itu berbeda? Karena nanti akan bisa menimbulkan kerusakan dan hal-hal yang biasa terjadi. Ya, norma umum masyarakat memandang ini sebagai bentuk kemungkaran. Yang ngatur siapa? Rasulullah. Ulama menjelaskan, ini loh maksud Rasulullah begini. Kita ikut Bung Karno seumpama, berdalil Bung Karno, saya tidak mau Muhammadiyah ini pakai penghalang, saya akan keluar dari Muhammadiyah seumpama. Dalam agama Al-Quran itu menyuruh kita ikut ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu masalah Al-Quran, tanya ke ulama. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah ini adalah para ulama. Standar para ulama dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, minimal hafalan hadisnya 400.000 hadis. Kalau sudah hafal 400.000 hadis minimal, boleh dia dikatakan sebagai mujtahid ulama. Begitu. Nah, Panji Gumilang hafal berapa hadis? Paham tak hadis? Panji Gumilang? Kan enggak. Begitu. Itu yang pertama. Nah, poin kedua begini. Nah, Al-Quran tidak pernah menyuruh kita untuk ikut presiden kalau dalam hal agama. Sampai Rasulullah sendiri mengatakan bahwa termasuk tanda-tanda kiamat itu wafatnya para ulama. Bayangkan. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak mencabut ilmu di dunia ini dengan mencabut dari hati manusia, tidak. Wa innama yakbidul ilma biqabdil ulama, tapi hilangnya ilmu di dunia dengan cara mewafatkan para ulama. Allah mewafatkan para ulama. Itu tanda-tanda hilangnya ilmu di dunia. Hatta idza lam yubqi aliman, kata Rasulullah. Sehingga ketika sudah tidak ada orang yang alim di dunia ini, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang akan mengangkat orang bodoh menjadi ulama, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Dia akan ditanyakan masalah agama, dia menjawab dengan asumsi tanpa dalil, fadallu wa adallu, maka dia sesat dan menyesatkan orang lain. Kata siapa? Rasulullah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ketika Rasulullah sudah mengatur dalam hal sufuf, dalam hal shaf dalam sholat, jangan dibantah itu. Rasulullah lebih paham apa maksud wahyu dari Allah. Jangan dibantah. Apakah ada yang berpendapat bahwa ketika shaf ini campur antara laki-laki dan perempuan sebagaimana di Az-Zaitun lalu batal sholatnya? Ada. Pendapat yang mengatakan sholatnya batal kalau campur laki-laki perempuan di depan itu ada. Siapa? Pendapat madhab Hanafi. Makanya diterangkan wasoroha Hanafiyatu bi anna muhadzatal mar'ati lirijal tufsidu sholatahu. Saya tanggapin dulu ya, ini kepanjangan. Sabar dulu Pak Ecem, sabar dulu Pak Ecem. Nanti ada waktunya, Pak. Nanti ada waktunya. Karena apa yang Anda sampaikan itu menuai banyak harus dalil yang saya sampaikan gitu loh. Anda berstatement tanpa ada dalil sama sekali. Dari tadi saya tunggu dalil Anda tidak menyebutkan sama sekali.
Anda cuma mengatakan tidak ada larangannya. Kata siapa tidak ada larangannya? Mazhab Hanafi secara tegas mengatakan kalau laki-laki campur dengan perempuan seperti praktek az-zaitun, sholatnya batal, tufsidu sholatahum, akan menyebabkan sholatnya batal. Al-Imam Az-Zailai juga mendukung pendapat itu dari kalangan Hanafi. Jadi yang melarang ada, yang mengatur Rasulullah. Lah zaitun ikut siapa? Katanya agama Islam. Begitu saudara yang terkasih. Sekian, terima kasih. Saya tanggapi Baik. Ustaz ya. Sedikit Pak, sebelum Bapak tanggapi, boleh saya bertanya sedikit, Pak SCM? Silakan. Bapak alumninya Al Zaitun, kalau betul tahun berapa gitu? Silakan Pak. Bukan alumni. Makanya saya juga nggak ngerti banyak dengan dalil ya, hadis atau segala macam. Tapi saya sedikit banyak tahulah berkenan dengan tentang Islam, tentang sejarah, tentang segala macam. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu silakan Anda kalau mau menanggapi Ustadz Wafi silakan. Ya tadi ya, kalau memang dikatakan dilarang, melarang atau nggak boleh dengan saf campur, berarti orang-orang yang berangkat ke Mekah dengan sholatnya bercampur jutaan orang di sana sekarang, ya dan tadi saya lihat di TV juga di Mesir sholatnya campur gado-gado. Di Al Zaitun kan bukan gado-gado ya. Sebelah kanannya itu rijal, sebelah kirinya itu rijal dan ada jarak juga membatasi mereka, nggak terlalu dekat, ya. Nah, jadi berarti jutaan orang itu ya kalau kita batal sholatnya, berarti percuma mereka orang Mesir itu seperti itu. Percuma orang-orang Arab itu sholatnya. Berarti kita udah mengejas mereka itu salah semua. Nah, inilah namanya perbedaan. Inilah yang namanya kita sholat itu kan urusan kita, Allah yang bisa memutuskan sahnya sholat kita atau enggak kan. Saya jawab diterima atau enggak campur, ya. Sebentar. Terus yang kedua, ya berdasarkan surat Al-Ankabut ayat 45, sebenarnya keutamaan sholat itu adalah keutamaan sholat itu ayat tentang sholat itu banyak banget memang di Al-Quran. Tapi yang bicara tentang teknisnya sholat berapa rakaatnya itu memang tidak diajarkan, tapi perbedaan itu ada. Perbedaan di antara Muhammadiyah dan NU juga berbeda tentang sholatnya, rakaatnya segala macam, tentang hal-hal yang kecil ada. Tidak usah panjang-panjang, Pak. Sampean gini aja, sampean sebutkan Sebentar, saya belum selesai. Sampean sebutkan satu dalil yang ngajari cara sholat seperti di Az-Zaitun itu siapa? Sebentar. Saya bicara Sebutkan tentang dalilnya, Pak. Kita tadi saya berdalil, Anda cuma tadi kan asumsi. Anda Yang ngajari sholat seperti di Az-Zaitun itu siapa? Saya belum selesai. Sebentar. Jawab Saya jelasin dulu. Yang ngajari siapa? Ustadz Wafi, biarin dulu nggak apa-apa. Saya belum selesai. Tanyakan Ustaz, yang ngajari cara soft seperti itu siapa? Kita kan punya aturan dari Rasulullah kan ya. Yang ngajari itu siapa? Coba. Oke, saya jawab ya. Tadi berarti kan kita nggak bisa ngejas ya orang-orang Arab jutaan itu yang lagi sholat lagi di Arab sekarang salah ya. Batal semua sholatnya, yang bercampur aduk itu nggak bisa ngejas kayak gitu ya. Yang kedua, orang Mesir tadi sholat jutaan juga orang Mesir sholat tapi mereka bercampur aduk-aduk salah, kita juga nggak bisa ngejas ya. Berarti sholat itu ngomongin urusan kita dengan Allah yang menilai diterima atau tidaknya sholat kita. Terus ngomongin dalil ya, ini dalil kekuatan dalil hadis apa dalil Quran yang paling kuat? Pasti Quran ya, Quran. Nah, Quran kamu memang sebutkan wahyu. dalil Al-Quran ya yang ngatur cara soft seperti di Az-Zaitun. Coba sebutkan ayat mana. Sebentar. Ya, tadi kalau ngomongin dalil, tadi kan udah dijelaskan. Sebaik-baiknya memang sholat laki-laki di depan, perempuan di belakang, tapi kan tidak melarang. Tapi nih satu dalil dari Al-Quran saya sampaikan. Surat Al-Ankabut ayat 45 ya, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Berarti tujuan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, bukan masalah teknis sholatnya yang paling dibesar-besarkan. Kalau memang kita teknis sholatnya dibesar-besarkan, Muhammadiyah sama NU bakal perang itu ya, bakal perang ya. Terus yang bersentuh atau nggak bersentuh atau udu antara Syafi'i sama Hambali kalau kita di Indonesia Syafi'i mazhabnya di Arab Hambali, kita sampai ke di Arab kita bersentuhan itu batal, itu bakal bercecokkan terus. Kalau kita mau ke Arab itu bersentuhan nggak masalah di sana, termasuk juga cara sholatnya. Kalau Syafi'i di atas perut, kalau Hambali di bawah perut. Kalau itu kita perdebatkan, nggak akan selesai, nggak akan maju Islam ini, nggak akan maju. Oke. Ya. Hambali, Maliki di Arab. Wah. Sorry. Maaf, saya ralat. Saya ralat ya. Maliki ya.
Jadi kalau bicara masalah teknis kayak seperti itu, Islam nggak akan maju. Makanya Dr. Muhammad Nasih menyampaikan, ya 500 tahun lalu, waktu Islam jaya-jayanya dihancurkan oleh Genghis Khan, ya Mongol, sehingga peradaban Islam turun, sehingga umat Islam ini nggak mengkaji Qurannya dengan Ustaz, nggak mengkaji Qurannya dengan detail lagi. Ustaz, Wafi Sehingga maka sekarang Muhammadiyah itu tidak mengikuti 4 mazhab, mau itu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali segala macam tidak diikuti, tapi mereka tidak menafikan juga 4 mazhab termasuk Al-Zaitun, nggak menafikan mazhab juga, tetap soalnya pakai mazhab Syafi'i, ya. Udah, Bung. Gitu ya. Udah. Ya, jadi kayak gitu ya. Sabar, Oke. sabar Pak semuanya. Gini, kita dengarkan aja pendapat dia. Saya sebagai host Nggak dapat harus ilmu adil juga. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu gitu. I'dilu. Saya harus berlaku adil. Kita juga harus dengarkan apa yang dikatakan oleh Pak SCM, apa yang dikatakan oleh teman-teman yang lainnya. Inilah Nggak perlu saling moderator yang sela, bijak. gitu. Nggak perlu ngotot-ngotot. Inilah moderator yang Orang bijak. bisa menilai Moderator yang siapa akhlaknya yang bagus. lebih masuk akal gitu pendapatnya. Inilah moderator yang bijak, dalilnya. moderator yang akhlaknya sesuai Nabi Muhammad. Nabi Udah, Muhammad dari diutus tadi, oleh Bung. Kamu dari tadi Nabi berbicara Muhammad nggak ada diutus. dalil, diminta dalil kamu. Jangan Jadi jadi gini, provokasi Ustaz kamu di Wafi. sini. Bicara dalil memang nggak diungkapkan Datangnya nggak dalilnya, tapi nyambung kalau kamu bahas tentang Quran tadi. Oke, Sebentar. Oke, Pak Ridwan, Hati Allah Pak tapi SCM tadi sudah saya pahami. Sebentar, Ustaz. Sedikit lagi. Saya memang nggak bicara dalil, tapi itu semua perkataan saya itu dalil yang memang tidak ada kalimat detailnya. Contohnya nih, Nabi Muhammad menyempurnakan akhlak manusia, tujuannya untuk datang ke sini. Maka saya setuju dengan moderator yang adil itu. Itulah akhlak Nabi Muhammad. Ya, yang membantah, yang tidak memberikan kesempatan itu bukan akhlak Islam. Nah, itu ada dalilnya Kak Ustadz. Nabi Muhammad datang ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalilnya apa? Saya lupa, saya nggak tahu. Tapi saya tahu ilmunya. Nah, Iya, karena saya tidak background agama. Tapi itu kan karena saya tidak diminta datanya, Pak. Bentar. Bukan Kalau bicara Jadi gini Bentar. Pak SCM, coba dengarkan saya sedikit. Tadi Ustaz Wafi meminta Anda dalil tentang teknis sholat di dalam Al-Quran, apakah ada atau tidak gitu. Ya, saya setuju dengan dalil tadi. Karena dalil yang laki-laki sebaik-baiknya di depan, perempuan sebaik-baiknya di belakang. Tapi kan tidak melarang juga bersebelahan. Maka jutaan orang ada yang sholat juga, yang bercampur baur itu juga. Ya kalau kita mengejas dia itu salah, ya kita nggak bisa berhak kayak gitu, mengejas kayak gitu salah. Karena iman seseorang itu hanya Allah yang bisa nilai keyakinan mereka. Baik, Ya, cukup itu Pak. poin dari saya. Silahkan tanggapin. Oke. Silakan Ustaz Wafi, kalau begitu memang Pak kalau Ustaz untuk masalah Yusuf. teknis tidak ada gitu. Tetapi Pak Ustaz untuk Yusuf. dalil tujuan sholat itu ada. Kalau mau Pak Inoy membuka mic, saya beri kesempatan Pak Inoy dulu dah. Kalau gitu. Ya, mohon maaf ya Pak Ustadz Wafi, saya menyela dulu nih. Tadi kan yang dijadikan fokus tentang salat dengan sab wanita berdampingan itu kan alasannya kesetaraan kan, benar nggak? Nah, alasan utamanya kan itu kesetaraan. Alasannya kesetaraan dan hak asasi gitu. Saya mencoba Kan nggak nyambung. membahas ini nih, hak asasi manusia gitu ya. Ketika tidak beragama itu memang tidak membedakan gender. Tetapi ketika kita sudah masuk ke ranah agama, manusia itu beragama terutama Islam tentu harus tunduk dengan syariatnya dong. Yang nggak bisa memaksakan atas nama hak asasi dan kesetaraan itu disingkirkanlah syariat agama yang sudah ditentukan oleh Tuhan dan nabinya kan gitu. Persoalannya di situ. Dan anehnya memang untuk sekarang orang lebih cenderung dan sedikit memaksakan dengan alasan kesetaraan, hak asasi, toleransi gitu. Syariat agama harus tunduk kepada keinginan mereka. Itu persoalan besar kita sebagai umat beragama. Nah, dengan caranya mereka masuk di ranah agama, bahkan sudah masuk di tingkat peribadahan langsung, seperti di Al-Zaitun itu terjadi, dengan salatnya yang demikian, ucapan salam Yahudi disampaikan di masjid, ada pendeta ikut sholat,
Itu kan sudah hal yang luar biasa menurut kita, adalah sebuah kesesatan gitu. Mau tidak mau kita harus akui itu adalah sebuah kesesatan ketika hal yang terjadi di luar apa yang sudah ditentukan oleh syariat agama. Itu saja dari saya gitu, Bang Baik. Yusuf. Baik, terima kasih Pak. Pak Inoy, terima kasih. Saya akan berikan waktu ke Ustadz Wafi untuk menanggapi Pak SCM tadi. Tetapi sebelum itu saya mau memberikan dalil ke Pak SCM secara logika aja gitu ya Pak SCM. Untuk masalah laki-laki dan perempuan, kalaupun mau dipakai untuk teknis sholat di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Nah, ala di situ apa? Laki-laki, ya, laki-laki pemimpin atas wanita. Di situ kosakatanya ala. Maka ketika sholat di atas wanita, di atas barisan wanita, ada laki-laki gitu. Nah, itu kalau mau dijadikan dalil teknis. Nah, jadi seperti itu. Moderator, saya tanggapin ya. Karena kan yang pro ini pro Al Zaitun kan saya sendiri nih. Mungkin satu yang nanya, satu yang menjelaskan, saya tanggapin ya. Jadi saya bakal banyak tanggapin nanti ya. Tadi kan saya cuma memberikan dalil Pak. Nanti silakan Anda rampungkan dalil yang saya berikan. Silakan dicatat dulu. Kita dengarkan dulu untuk Ustadz Wafi gitu. Mau tanggapin Bang Inoy tadi, Bang Inoy. Oh, nanti Tadi dirampungkan kan, Pak. Soalnya tadi Bapak sudah saya beri kesempatan gitu untuk berbicara. Silakan dicatat dulu. Nanti di waktu Bapak saya berikan, silakan ditanggapi Pak Inoy, Bapak catat. Terus dalil saya Anda catat, silakan. Nah, coba sekarang kita dengarkan dulu dari saudara kita Ustadz Wafi gitu loh Pak. Mohon maaf, kan tadi saya harus adil juga. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu. Kita disuruh adil gitu. Jadi silakan saya berikan dulu waktunya ke Ustadz moderator, Wafi. maaf ya. Maaf moderator, ini kan yang pro-nya kan 5. Aduh, saya kan nggak bisa Bapak. jawab semua. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Dicatat Ya, aja dulu. ikut Nanti saya kasih waktu. Ya, nanti saya kasih waktu. Nggak apa-apa. Silakan Anda catat dulu, nggak apa-apa. Nanti saya kasih waktu. Silakan Ustadz Wafi untuk tanggapannya dulu. Nanti baru ke Bapak lagi, nggak apa-apa. Kita diskusi 3 aja nih kalau begitu. Silakan Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah saya katakan di awal ya, orang kalau berbicara tanpa sanad pasti ngawur gitu. Karena di sisi lain Pak SCM setuju dengan hadis khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Setuju dia. Padahal Panji Gumilang nggak setuju sama hadis itu. Gitu loh. Kok bisa kamu bela Panji Gumilang tapi diserang sama Panji Gumilang? Panji Gumilang itu tidak percaya sama hadis. Dia itu ingkarus sunnah. Kenapa saya katakan begitu? Itu sudah saya tanggapi di channel saya sendiri. Dia tidak perlu hadis Bukhari Muslim. Siapa Bukhari Muslim? Kita tidak kenal dia, katanya. Orang Rusia. Kita belum tahu kepribadiannya bagaimana. Kok langsung percaya? Seharusnya Anda jangan setuju kepada saya. Saya pakai hadis, Panji Gumilang nggak mau hadis. Dia itu cukup Al-Quran. Gitu loh. Ini blunder kan akhirnya kan? Karena berbicara tanpa sanad. Yang kedua, Anda mengaitkan sufuf, ya, soft yang terjadi di Az-Zaitun dengan yang terjadi di Mekah nih. Atau di Mesir. Ini gak klop gitu loh. Makanya, ayolah kita belajar ilmu fikih dulu. Ya, belajar ilmu fikih, belajar usulul fikih, belajar kaidah fikih, agar faham. Karena sholat ini kaitannya sama fikih, Pak SCM. Erat kaitannya sama fikih. Islam itu sudah lengkap Pak SCM. Quran mau dikritik per kata, ada ilmu nahwu sorof. Mau dikritik tentang sastranya, ada ilmu balaghah. Mau kritik tentang urutan suratnya, ada tartibu asrori suwar. Mau dikritik tentang apa nadanya, ada ilmu tajwid. Jadi lengkap gitu loh. Mau dikritik dari mana? Hadis contohnya ada hadis mutawatir, hadis ali, hadis masyhur, hadis dhaif, hadis hasan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi Islam itu punya ilmu yang sistematis, pelajari ilmu itu. Kalau berkaitan dengan sholat, ada babnya namanya ilmu fikih. Anda selalu mengaitkan dengan Muhammadiyah. Betul, Muhammadiyah tidak bermadhab kepada satu madhab. Tapi Muhammadiyah tidak pernah keluar dari 4 madhab. Ini yang harus Anda garis bawahi ya. Saya punya teman, dia majelis tarjih Muhammadiyah.
Memang Muhammadiyah tidak bermadhab kepada salah satu madhab. Tapi Muhammadiyah tidak pernah keluar dari 4 madhab. Antara Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Tidak akan keluar dari 4-nya ini. Kenapa? Karena keluar dari 4 ini, maka fatal nantinya. Dalilnya tidak akan kuat gitu loh. Karena 4 ini adalah mujtahid mutlaq. Makanya Anda belajar fikih dulu sebelum berpendapat gitu. Dalam masalah sholat, batal, rukun, syarat, itu kaitannya sama fikih. Makanya saya tanya, kalau Anda mengaitkan dengan yang di Mekah dan Mesir, itu kias qot'i namanya, kias mungqoti namanya. Penyamaan yang tidak klop. Kenapa? Syaratnya kias itu ada 4 dalam usul fikih. Yang pertama asal, hukum asal, fare, illat. Cara menyamakan. Lah, menyamakan sholat yang ada di Mekah dengan yang ada di Indonesia, ini kenapa tidak klop? Karena di Mekah, contohnya ya, kayak saya ambil satu contoh, di Mekah, itu hukmud daruri yang dipakai. Ad-darurat tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat, ya, tidak bisa membedakan secara normal tentang soft, maka kaidah fikih berkata ad-darurat tubihul mahzurat. Ketika dalam keadaan darurat yang sudah sulit untuk diatur, maka dapat memperbolehkan sesuatu yang awalnya dilarang. Berarti kan awalnya dilarang lalu dibolehkan gitu loh. Awalnya dilarang lalu dibolehkan karena ada mafsadah, karena ada alasan, ada illat. Nah, di Indonesia di Zaitun itu keadaan normal. Makanya kalau kita buka dalam kitab-kitab yang bermadhab Syafi'i, Tobaqotul Hanabilah juga, dan lain sebagainya, nggak ada yang memperbolehkan gitu. Anda harus pakai dalil seharusnya, belajar fikih dulu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Ustadz Wafi tanggapannya. Ini tanggapan terakhir kalau saya kasih. Saya ada satu materi lagi yang akan saya tanyakan satu-satu. Kalau Bapak SCM ingin menanggapi, saya berikan lagi tanggapan terakhir untuk Ustadz Wafi gitu. Apakah mau ditanggapi Pak SCM? Saya adil aja kayak gitu ya, karena Pak SCM yang menanggapi duluan, yang saya tanya duluan tadi. Silakan. Oke Ustadz, moderator saya tanggapin ya dari Bapak Inoy sama Ustadz Naja ya. Kalau bicara dalil, kita kan kitab kita adalah Al-Quran ya. Nah, sebagai pedomannya kita, pedoman hidupnya kita. Ya, tadi Bang Inoy menyampaikan bahwa Pak Panji Gumilang berdasarkan kesetaraan hak asasi manusia. Sebenarnya sih bukan hanya itu, bukan hanya kesetaraan hak asasi manusia, tapi ada satu lagi ya, berdasarkan wal mukminin wal mukminat. Nah, itu ada dalilnya dalam Al-Qur'an banyak sekali. Ya, salah satunya adalah di surat Al-Hujurat ayat 100 ayat 13. Ya, hai manusia, ya, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, ya. Dan menjadikan kamu manusia, kamu itu kan kepada kita kan, sebenarnya kan Al-Qur'an itu kan pedoman kita. Menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Konteks ayat itu untuk apa Pak? Konteks ayat itu untuk apa dulu Pak? Saya mohon maaf. Sebentar. Saya dulu ya. Boleh kan saya menanggapi? Enggak bisa. Untuk apa? Yang bahas kalau kita sekarang adalah tentang saf dalam sholat. Tanggapi nanti ya. Tadi saya ditugaskan untuk mencatat semuanya. Ya, sekarang tugas saya untuk menyampaikan. Silakan. Coba, kalau saya mencatat semuanya, ingat konteksnya ya, dulu, ini, Pak. Tadi kan udah dari konteksnya, Bang Inoy menyampaikan bahwa ya Pak Panji Gumilang ya dia berdasarkan hak asasi manusia, bukan hanya sekedar itu. Bukan Pak Panji Gumilang, tadi Pak SCM sendiri alasannya kesetaraan kan gitu. Iya benar, kesetaraan, tapi di Kick Andy bukan Panji Gumilang, saya nggak pernah bilang Panji Gumilang, Anda sendiri. Oke, ditambahkan ya di Kick Andy kemarin, wawancara dari Kick Andy Bang Andi F. Noya, itu Pak Panji menyampaikan selain kesetaraan hak asasi manusia, setara antara perempuan dan laki-laki itu memang dijunjung dari dalam agama Islam. Yang kedua adalah wal mukminin wal mukminat. Jadi sama, dan itu dalilnya apa? Dalilnya ada di Al-Qur'an tadi, Al-Hujurat ayat 13. Saya bacakan lagi nih karena tadi ditanggapin. Hai manusia,
Jadi bukan hanya untuk orang beriman, bukan hanya untuk rijal atau laki-laki, ya. Sesungguhnya, sebenar-benarnya kami menciptakan kita semua nih, menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kita nih, ya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya katanya Allah, benar-benar nih Allah mengatakan, orang yang paling mulia, ya, orang itu nggak menyebutkan dia itu rijal, dia itu perempuan, dia itu laki-laki. Orang yang paling mulia katanya Allah, ya, orang yang paling mulia di antara kamu semua, kita semua, antara kita semua yang paling mulia, ya, di antara kamu semua di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa, ya, hanya berserah diri kepada Allah, bukan memperdebatkan, bukan menyalahkan seseorang, ya, bertakwa kepada Allah, takwa kepada Allah, ya. Dan kamu sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu di antara kamu, ya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya. Nah, itu dalilnya itu. Kenapa kesetaraan wal mukminin wal mukminat, ya. Itu dalilnya yang pertama. Jadi keutamaan sholat, ya, menurut dalil yang lain, saya berdasarkan Quran aja ya, moderator ya, Ustadz. Ya nggak apa-apa, nanti ada tanggapan dari Pak Inoy sama Ustadz Wafi sebelum saya ambil tema yang lain gitu. Silakan. Ya, jadi kenapa saya dalil lebih condong ke Quran, ya, karena hadis itu tadi udah saya sampaikan, hadis itu dari Imam Bukhari itu terkumpul 600 hadis, ya. Terkumpul 600 hadis dan cuma 100 sekian yang di ini. Maka kalau katanya Pak Panji Gumilang, ya, kita bukan hanya enggak ini, ya. Suara hilang, suaranya hilang. Bukan enggak. Oke, udah. PSCM, udah. Suara hilang. Oke. Baru ada. Silakan. Boleh saya tanggapi? Oke. Jadi kalau sabar Pak Inoy, mungkin beberapa menit lagi. Tolong diringkaskan Pak SCM biar nggak terlalu lama gitu. Karena teman-teman mau menanggapi Pak Inoy sama Ustadz Wafi. Silakan. Tadi bicara hadis, ya, hadis yang terkumpul oleh Imam Bukhari itu 600 banyak, ya, tapi diseleksi lagi. Nah, tadi Pak Panji Gumilang bukan hanya meremehkan Imam Bukhari, bukan hanya menafikan Imam Bukhari, bukan, tapi perlu kita kaji lagi. Buya Sakur sudah mengkaji itu, nggak mungkin 600 hadis itu dikaji oleh Imam Bukhari dalam waktu 16 tahun. Per menitnya berapa hadis yang akan dikaji sama dia? Nggak mungkin semuanya bisa dikaji. Berarti ada kelewat. Itu Buya Sakur. Kenal Buya Sakur kan? Itu profesor yang bareng-bareng balik dari luar negeri, berbareng dengan Gus Dur, dengan Quraish Shihab. Dia bareng-bareng dari luar negeri kembali ke Indonesia dan menyampaikan hal-hal yang positif tentang Islam, perkembangan Islam di dunia. Karena mereka udah menjelajahi Arab sana tuh, mengkaji pembelajarannya. Ya, paling itu Ustadz, silahkan. Terima kasih. Baik. Dikembalikan ke moderator. Silakan Pak Inoy untuk menanggapinya. Tapi dari penonton di sini kayaknya ada penasaran Pak SCM. Tapi bolehkah? Karena penasarannya penonton dari typingan di bawah, katanya boleh dibacakan Al-Quran dengan Arabnya gitu. Contoh, ya, surah apa kayak boleh Quran surah Maryam atau Toha atau Al-Kahfi. Boleh moderator yang bacakan Al-Hujurat ayat 13 tadi, moderator, tolong dibacakan. Enggak, gini, Bapak yang disuruh baca Arabnya. Nah, jadi seperti itu, biar teman-teman dengar dan meyakinkan, oh ini memang Islam gitu. Karena teman-teman ada kecurigaan, jadi seperti itu. Kalau saya baca Al-Quran ya mudah, Pak. Kafaya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Mudah aja. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba
washta'ala ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Mudah kayak gitu. Jadi bacakan Arabnya aja, teman-teman mau tahu gitu. Moderator, maaf ya. Kita tadi pembahasan tentang apa? Tentang sholat, soft dan yang lainnya. Saya udah dalilnya Baik, surat baik. Saya nggak paksa. Nggak apa-apa. Ya, karena kan Kalau kita- gitu ya karena kan teman-teman nggak objeknya adalah dikabulkan gitu ya. Saya berdasarkan permintaan Ya. teman-teman sudah saya Karena objeknya ajukan. Ya beliau tidak mau untuk Ya, mengabulkan nggak gitu. Nggak perlu nggak kita perlu saya paksa. bacakan karena kan objeknya kan Panji Gumilang, pembahasan kita di situ. Pembahasan kita berkenaan dengan sholat dan softnya segala macam. Jadi Baik, kalau baik. kalau hal pribadi yang di pojokkan itu kan nggak ya saya ngapain juga baca di sini ya. Ya nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa. Pak. Nggak perlu dibuktikan juga kan? Biar Tapi ya. dengan tadi saya- Nggak perlu kita paksa. Ya, Saya oke, cuma terima kasih, ini aja apa ya, menyesuaikan dengan permintaan penonton gitu. Nggak apa-apa. Sekarang saya lanjut lagi ke Pak Inoy, tolong diperingkas, baru saya ke Ustadz Wafi. Nah baru kita buka tema yang baru, ada satu hal lagi yang perlu kita bahas gitu. Silakan Pak Inoy. Baik, Pak Ustadz Yusuf, terima kasih. Saya hanya ini saja tadi menanggapi Pak SCM menyampaikan dalil. Dalilnya memang betul di Al-Quran, tetapi dalil yang disampaikan itu bukan pada kedudukannya. Yang kita bahas sekarang kan tentang sab dan salat. Saya tadi menyampaikan kesetaraan itu kan alasan Pak STM, dan katanya Pak Gumilang juga sama menyampaikan demikian gitu. Jadi fokus kita adalah di masalah sab dan salatnya itu. Ketika dalil yang disampaikan oleh Pak STM bukan dalil yang sebenarnya, saya jadi malah timbul kecurigaan. Ini pembenaran atau sebuah kebenaran kan gitu. Itu saja Pak Yusuf, karena nampaknya akan lebih jelas kalau kita mendengarkan langsung dari Pak Ustadz Wafi gitu. Dan beliau sudah terlalu lama menunggu. Saya tadi hanya sedikit membantah itu saja, ketika apa yang saya sampaikan kan dibantah oleh Pak STM gitu. Ya, silahkan Pak Ustadz Wafi dan Pak Ustadz Yusuf, saya menyimak. Oke, saya alihkan ke Ustadz Wafi. Tafadhol Ustadz Wafi. Habis ini tidak ada tanggapan lagi ya dari Bapak SCM. Kita buka tema yang baru gitu. Nah, untuk masalah tema yang ini, silahkan kawan-kawan yang menonton untuk menilainya gitu ya. Silakan Ustadz Wafi, tafadhol untuk pendapat atau tanggapannya dari Pak SCM tadi. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak SCM tadi berdalil di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Saya bacakan dulu ya ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin. Nah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna sesungguhnya kami, khalaqna telah menciptakan, kum kalian semua, min dzakarin dari laki-laki, wa untha wa ja'alnakum syu'uba, dan perempuan, wa ja'alnakum dan kami telah menjadikan kalian semua syu'uban, ya, syu'uban. Syu'uban ini tidak ada kaitannya sama sufufan ya. Sufufan di sini nggak disebutkan sama sekali ini. Ya, dari kelompok-kelompok. Wa qabaila lita'arafu, dan qabilah-qabilah, firqah-firqah, qabilah, agar kalian saling mengenal. Gak ada kaitannya sama soft salat di sini ya, gitu loh. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah
zat yang maha mengetahui dan zat yang maha mengetahui sedalam-dalamnya, khabir. Nah, mengenai ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, idza faqihu." Maka yang paling baik di antara kalian yang bertakwa itu maksudnya, yaitu yang paling baik di antara kalian ketika masuk Islam lalu kalian paham ilmu di dalam Islam, idza faqihu. Nah, termasuk ilmu apa dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah? Ilmu fikih, ilmu tentang sholat. Ya, jadi ini kaitannya justru menerangkan kita wajib belajar ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Gimana Rasulullah ngajari, di situ kita ikuti. Cara soft, Rasulullah ngajari begini. Kalau Bapak SCM berdalih ya bahwa kita ini harus pakai Quran, Quran ini rujukan sumber pertama, padahal Pak SCM dari tadi tidak menyebutkan satu ayat pun yang berkaitan dengan membenarkan soft yang dilakukan di Az-Zaitun. Tidak ada. Yang dibawakan malah surah Al-Hujurat, yang justru Rasulullah ketika menerangkan ayat ini, kata beliau, paling baiknya kalian yang bertakwa. Yang bertakwa itu maksudnya ketika kalian masuk Islam, kalian paham ilmu agama. Begitu. Panji Gumilang paham ilmu agama? No, tidak, saudara yang terkasih. Kenapa? Baca Quran, tidak bisa. Bahasa Arab, tidak bisa. Ilmu balaghah tidak pernah terucap dari lisannya. Ilmu hadis fikih dia tolak, padahal langsung dari Rasulullah ilmu tersebut. Kan repot gitu loh. Katanya Al-Quran dalil utama, tapi dari tadi kita tunggu dalil mengenai pembenaran soft dalam Al-Quran, tidak ada yang terucap. Suruh baca Quran aja tadi tidak mau kok. Makanya pantas ketika kita menolak statement orang-orang yang mendukung Panji Gumilang, dan wajar ketika kita sebagai umat Islam curiga kepada Panji Gumilang bahwa dia ini Islam atau misionaris, Islam atau liberal, Islam atau Zionis. Karena justru dia ketika ditanyakan dalilnya pakai Bible. Panji Gumilang ini ditanyakan masalah Nabi Ya'qub alaihi salam, ayatnya bertebaran dalam Al-Quran, dia pakai Bible. Bahwa Ya'qub ini disebut Bani Israel karena menang bergumul dengan Tuhan, kata dia. Katanya pimpinan pesantren, ayat mengenai Nabi Ya'qub bertebaran di dalam Al-Quran. Kenapa ketika dia menjelaskan Bani Israel, dia tidak menjelaskan seperti di dalam Al-Ma'idah contohnya, dalam Ali Imran, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kenapa tidak pakai ayat lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ayat-ayat Bani Israel, Nabi Ya'qub banyak sekali. Kok malah pakai Bible? Apakah Panji Gumilang tidak pernah hatam Quran? Kan begitu permasalahannya. Ini problem. Sekian, terima kasih. Baik, kawan-kawan semuanya, ini saya tutup ya. Silahkan Anda menilai semuanya penjelasan dari Ustadz Wafi.